Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram, para ustaz yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Abdul Mukmin dan juga Al-Mukarram Ustaz Salahuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya, dengan rahmatnya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah Bapak Ibu besok akan tinggalkan tanah air menuju tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu besok akan berangkat ke Mekah dan Madinah. Insya Allah jamaah rahimakumullah, penerbangan kita besok akan ada 2 penerbangan. Penerbangan pertama insya Allah akan berangkat pada jam 9:15 ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Bapak Ibu yang langsung ke Mekah dan masuk ke Jeddah dan langsung ke Mekah, insya Allah akan terbang pada jam 11.30. Mohon Bapak Ibu diperhatikan untuk yang akan terbang menuju ke Madinah, bis 13 dan bis 14. Ada bis 13 dan 14? Ada? Bis 13 dan Madinah, 13 dan 14 akan terbang ke Madinah insya Allah. Akan ke Jeddah 13-14. Ya, Jeddah ke Jeddah. 13-14 akan terbang ke Jeddah, ya kan? Sedangkan bis 11 dan 12 akan terbang ke Madinah. Insya Allah yang akan terbang ke Jeddah pada jam 11.30. Sedangkan yang akan terbang ke Madinah insya Allah pada jam 9.15. Bapak Ibu, mohon jamaah rahimahullah, karena besok Bapak Ibu akan melaksanakan perjalanan suci ke Mekah dan Madinah, mohon dipersiapkan jamaah rahimahullah. Karena ke Mekah Madinah beda dengan berangkat kemanapun juga. Bapak Ibu besok mau ke Mekah hati deg-degan.
Bahkan mohon maaf, selama saya jadi ustadz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak orang ke Amerika? Tapi berangkat ke Mekah, hati deg-degan, rasa takut pun muncul. Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakutin. Apa kata tetangga? Mau ke Mekah ya? Iya. Awas tuh, kalau di situ tukang mukul di sana, dipukul. Kalau di situ tukang nyubit di sana, dicubit. Makanya banyak orang yang mau pergi umroh pada stres. Kenapa stres? Karena takut dibalas. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, Allah tidak pernah bayar cash dosa manusia di muka bumi ini langsung. Andaikan Allah baperan pada kita, satu dosa langsung dibayar dengan satu bisul aja, insya Allah kita bisulan semuanya aja mau. Tapi alhamdulillah dengan doktrin ini Bapak Ibu-Ibu, jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Jamaah Indonesia itu orang yang baik-baik. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu senang betul kalau lihat orang Indonesia. Kalau datang orang Malaysia dan dia bilang pelit, datang orang Mesir kafir, tapi datang orang Indonesia baik. Kenapa sebabnya? Karena orang Indonesia pasti kalau yang minta-minta dikasih. Kenapa sebabnya? Karena ternyata orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu mendoktrinkan, kalau satu ketika nanti punya rezeki berangkat ke Mekah ke Madinah, ada yang minta-minta, jangan ditolak, takutnya malah. Bahkan jamaah rahimahullah, mohon maaf, saking baiknya jamaah Indonesia, Bapak Ibu-Ibu, jamaah Indonesia, jamaah rahimahullah ada jamaah saya, begitu keluar dari masjid, asar, desak-desakan, dompet dia simpan di kantong belakang. Pas disimpan di kantong belakang, jamaah rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, dompetnya hilang. Dia pulang ke hotel, ngadu ke Ustaz. Apa dia bilang? Ustaz, ya Pak, ada apa? Alhamdulillah Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Ustaznya bingung sambil nanya Bapak, yang namanya malaikat diajarkan dari dulu kecil ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil terus sampai muka nakir malaikat buat. Saya pengen tahu Pak, yang tahu 10 malaikat ini mana? Malaikat yang tugasnya nyopet. Yang pasti kenapa sih orang berangkat ke Mekah hati deg-degan, rasa takut muncul karena setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah rahimahullah, talbiyah dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada dua. Jawaban yang pertama, malaikat menjawab labbaika wa sa'daika, silahkan kamu Allah masuk ke bahagian buat dirimu. Namun ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah tanah haram. Malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente, jasadnya sampai ke Mekah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram, rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Para jamaah rahimahullah, karena itu mohon awali perjalanan suci ini dengan taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti malam silahkan Bapak Ibu salat sunnah taubat, tambah salat sunnah hajat. Mohon pada Allah karena kita berhajat untuk bisa selamat sampai ke Mekah dan pulang ke tanah air Indonesia. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, besok yang berangkat jamaah rahimahullah, mohon 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ustaz di mana kumpulnya? Satu, kumpulnya di Terminal 3. Ustaz, Terminal 3 itu besar, di belah mananya kita kumpul? Bapak Ibu-Ibu ketika sampai di Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Nah, para jemaah rahimahullah yang akan berangkat menuju ke Madinah, yang akan berangkat menuju ke Mekah, Jeddah, tolong sempatkan sebelum keluar rumah untuk salat sunnah safar terlebih dahulu.
Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lisafari rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh ganti dengan membaca Qul Hu. Sama aja. Nenek-nenek di Majlis Taklim gak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qul Hu, hafal. Bapak Ibu yang bis 13, yang bis 14, yang akan terbang ke Jeddah, tolong Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing sempatkan untuk mandi dulu. Lah iyalah Pak Ustaz, masa nggak mandi? Mandinya beda. Mandinya mandi sunnah ihram. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-husla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Silahkan niat dengan niat ini, mandilah yang Allah sebersihnya. Pak Bu, kumpul di bandara nanti, paspor akan dibagikan, boarding pass akan dibagikan, insya Allah kita akan langsung masuk. Bapak Ibu, masih ada cabin, pas cabin? Ya kan? Ya kan? Ya kan, yang namanya umrah ini kan walaupun seminggu, tapi beresin kopernya seminggu gak beres-beres. Itu koper diambil yang gede, dibuka, dimasukin, dibuka lagi, masukin lagi. Untung sekarang udah dibawa kemari. Kalau seandainya pas tempat besar itu dibawa ke rumah lagi, pasti dibongkar lagi. Nah, di rumah ada tas cabin kan? Nah, Bapak Ibu, tolong besok tas cabin masukkan ke bagasi. Kenapa? Supaya besok lenggang kangkung masuk ke pesawatnya. Yang kedua, khawatirnya kompartemen di atas nggak cukup karena besok pesawatnya full. Yang khusus yang Madinah, tolong yang khusus yang ke Jeddah, yang terbang pada jam 11.30 yang Allah, tolong kain ihram bapak-bapak keluarkan. Tenteng di mana? Di tas yang hitam, tas sendal. Ya, tenteng tas hitam. Tas cabinnya masuk, sedangkan kain ihramnya bawa ke pesawat yang Bapak Ibu yang akan terbang ke Madinah, insya Allah jam 9.30 akan take off. Untuk sholat duhur dan asar yang akan ke Madinah, Bapak Ibu nggak usah sholat di atas pesawat. Kenapa? Karena nanti landing di Madinah, Bapak Ibu, insya Allah jam 15-an, jam 15.30-an, waktu asar masih panjang. Karena itu tidak usah sholat di atas pesawat, jamak takhir saja nanti sholat duhur dan asarnya. Tapi untuk menjamak takhir, ayyan wiya fil waqtil awal, syaratnya harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu masuk waktu zuhur, niatkan di hati, saya akan menjamak takhir salat zuhur saya nanti di Madinah dengan asar pada jam 5. Sedangkan Bapak Ibu yang terbang pada dengan Garuda GA980 yang akan terbang pada jam 11.30, Bapak Ibu 11.30 waktu Indonesia belum masuk waktu zuhur. Karena waktu zuhur di Jakarta jam 11.10, tolong jangan sholat dulu. Kenapa saya tekankan begini? Karena kemarin ada yang sholat, begitu mau naik pesawat dia sholat dulu. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat zuhur. Lah Jakarta belum masuk sholat zuhur. Tenang Pak Ustadz, anak SD sebelum bel sekolah dari kelas duluan yang sebaiknya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu naik pesawat, wudu kalau tidak. Nanti sholat zuhur dan asarnya jamak takdim di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena nanti landing di Jeddah jam 17.30. Waktu asar khawatirnya sudah hampir habis. Lagi antri imigrasi sudah maghrib jam 5 Allah. Karena itu Bapak Ibu laksanakanlah sholat di atas pesawat, insya Allah jam 5. Pak Bu yang berangkat ke Jeddah bis berapa tadi? 13, 14. Sambil nunggu
boarding ke pesawat, bapak-bapak tolong ganti bawahannya pakai baju ihram. Karena untuk ihram di atas pesawat yang paling susah itu ganti bawahan. Atasan gampang dicopot, bawahan ini yang repot, yang mau ini. Karena itu bapak-bapak ketika naik ke pesawat besok pakai bawahannya. Atasannya bagaimana? Pakai baju biasa dulu. Saya tidak menganjurkan pakai baju ihram dari rumah. Saya tidak menganjurkan pakai baju ihram dari naik pesawat semuanya. Atasan sama bawahan. Kenapa? Karena khawatir turun jamaah makna perutnya kembung. Di atas pesawat dingin. Oleh karena itu bawahannya pakai baju ihram, atasannya pakai baju biasa. Nah, insya Allah yang menuju ke Madinah akan 10 jam di atas pesawat. Sedangkan yang menuju ke Jeddah insya Allah akan jam 9 jam lebih kita akan terbang ke Jeddah. Bapak ibu-ibu yang berangkat ke Jeddah langsung makan pertama silahkan istirahat. Makan yang kedua, setelah makan yang kedua silahkan ganti baju ihramnya. Ganti baju biasanya dengan baju ihram, atasan dan bawahannya. Lalu ingat, perhatikan yang namanya pilot. Pilot nanti akan mengumumkan setengah jam dari sekarang kita akan lewati Yalamlam. Begitu kita lewati Yalamlam, disitulah kita akan niat ihram di atas pesawat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Atau redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, hati harus niat. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat umroh ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Mohon maaf, kontrak ini gak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh itu begitu sampai ke Mekah ngomong, saya gak jadi umrohnya, gak bisa. Sakit tetap ditunggu, jamaah rahimahullah sambil sembuh. Lalu jamaah rahimahullah mohon maaf, sakit tetap ditunggu. Bahkan mohon maaf kalau Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini. Satu, baju ihramnya disunahkan untuk mendampingi dia sampai kiamat. Dua, ketika dia dikuburkan tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi ketika dikafani, maaf, kepalanya tidak boleh ditutup. La tukafinu, la tukhammiruhu, kata Nabi. Jangan kau tutupi kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jemaah rahimahullah. Ada yang mau daftar besok? Para ibu, bapak, ibu-ibu, dan ingat, kalau sudah niat umrah ini, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Laki-laki tidak boleh meletakkan kepala di atas sesuatu barang di atas kepala. Bapak-bapak kadang-kadang pakai kacamata. Kacamatanya seperti taruh di atas. Oke, bapak itu pakai di atas kepala. Ini jamaah rahimahullah meletakkan sesuatu di atas kepala, maka bayar dam. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana kalau sendalnya sendal gunung yang ada tali di belakangnya, injak talinya? Laki-laki tidak hanya menggunakan 2 helai pakaian, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana kalau kemarin saya jalan-jalan ke Tamrin City, kemudian ditawarin, katanya ini baju ihram untuk apa namanya? Untuk laki-laki, dalam untuk ihram, boleh apa enggak? Boleh. Tapi bayar dam. Kenapa kau bayar dam? Karena baju ihram hukumnya 2 helai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Setelah niat tidak boleh pakai wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian, sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak, lipstick. Apa yang blok-blok bukan papi, blok apa namanya? Sunblock.
Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam Apinson? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh kita gunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang potong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut atau gunting rambut. Hati-hati, ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, satu bulu hidung, bayar sedekah. Sedekahnya berapa ditentukan, satu paket makanan. Satu paketan makanan itu berapa? Jangan gampang ngetaki di sana itu. Satu paket sekitar 25 real. Bulu hidung kecabut satu 25 real. 2 50 real. 4 ke atas potong kambing. Hati-hati memori potong. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka maaf, umrahnya batal dan dia harus melaksanakan dan dia harus motong unta bukan kambing lagi. Insya Allah. Ustaz, gimana? Saya ini pelor. Nempel? Memang Ustaz, saya makan. Habis makan nungguin pengumuman, ketiduran. Bangun-bangun pas landing, baru sadar. Gimana Ustaz? Tidak usah kecil hati. Ketika itu niat. Ketika landing, saya Ustaz lupa. Udah imigrasi baru ingat ya teman-teman pakai baju ihram. Gimana Ustaz? Niat di Jeddah. Niat di atas kendaraan. Ustaz, ketika saya berangkat ke Mekah baru ingat saya belum niat. Balik lagi ke bandara. Lah kan gak bisa Ustaz. Silakan lanjutkan, motong kambing. Karena itu tolong perhatikan jemaah rahimahullah. Sedangkan yang ke Madinah, insya Allah jemaah rahimahullah akan berihramnya nanti hari Minggu. Insya Allah jemaah rahimahullah dari Madinah. Insya Allah jemaah. Insya Allah yang berangkat ke Makkah Bapak Ibu langsung imigrasi. Begitupun juga yang langsung ke Madinah akan langsung imigrasi. Selesai imigrasi Bapak Ibu ketemu dengan konvel. Kalau sempat ngambil koper kecil, ambil koper kecil. Kalau tidak sempat kali diusir oleh orang Arab, keluar aja. Insya Allah ya Allah, koper akan diatur oleh kita semuanya oleh petugas negara. Insya Allah ya Allah. Nah Bapak Ibu, insya Allah yang langsung ke Jeddah akan langsung menuju ya Allah ke Mekah. Insya Allah 60 menit kira-kira akan menuju ke Mekah. Selama perjalanan menuju ke Mekah, tolong perbanyak baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, mohon maaf yang langsung ke Madinah. Insya Allah akan landing pada jam 17.30. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran jemaah rahimahullah. Setelah proses imigrasi, Bapak Ibu kita menunggu koper dan insya Allah akan langsung menuju hotel di Madinah. Insya Allah. Hotel di Madinah Bapak Ibu dari bandara sekitar 30 menit. Insya Allah. Nah para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu selama menuju ke Madinah, ke hotel Madinah, tolong dalam perjalanan untuk banyak baca sholawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena dia Jabotabek, mohon maaf banyak masjid yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah mau masuk ke masjid, masjidnya ditutup, dijaga sama polisi, dijaga sama petugasnya. Saya tanya, kenapa bang? Ini kok masjid ditutup, gak bisa masuk ke dalam? Dijawab sama tukang ojek, saya tanya tukang ojek yang makan depan masjid. Pak Haji, maaf, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem, serem banget lihatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Nah para jamaah rahimahullah, yang Madinah insya Allah akan langsung menuju ke Madinah. Begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, tanah haram Madinah Al-Munawwarah, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu nabiyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita munajat, Bapak Ibu silahkan munajat di hati masing-masing. Ya Allah, depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Saya helmi, ya Allah, umat Rasulullah. Saya ini belum pernah melihat wajah Nabi saya. Saya ini belum pernah mendengar suara Rasulullah. Saya ditakdirkan oleh Allah terlahir jauh dari masa Nabi, di tempat jauh dari tempatnya Rasulullah. Tapi saya datang ke Madinah, ya Rabb, demi rindu saya, demi cinta saya pada Rasulullah SAW. Tolong sampaikan salam rindu saya pada Nabi saya Muhammad SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Terus kita baca sholawat sampai kita di hotel. Insya Allah jamaah rahimahullah, hotel kita di Madinah insya Allah ada yang disaja, ada yang di Movenpick, jamaah rahimahullah. Yang di Madinah, yang ke Mekah ada yang disaja, ada yang di Movenpick, begitu pun juga yang jual. Para jamaah rahimahullah sampai di hotel, koper besar tidak usah diutak-atik. Koper kecil bawa ke atas terrace. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, yang penting di Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ke Madinah dulu maupun ke Mekah, silahkan nanti ziarah ke makam Nabi. 24 jam terbuka. Sedangkan untuk masuk Raudhah itu harus ada surat izin. Doakan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surat izin. Kalau nggak dapat bagaimana? Tidak usah kecil hati. Yang penting itu ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Karena sekarang masuk Raudhah ketat ya Pak. Kalau nanti insya Allah tasrihnya keluar, tolong bapak-bapak, ibu-ibu tepat waktu ngumpul. Tidak ada ngumpul pada tempat waktunya, maaf, tidak bisa ulangan masuk ke Raudhah. Karena itu kalau nanti udah keluar tasrehnya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu siapkan diri. Bapak-bapak tolong besok di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram mau ziarah ke makam Nabi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat, giliran ziarah ke makam Nabi pakai kaos koblong. Ada tulisannya lagi di belakang, kopi kapal api. Para jamaah rahimakumullah kumpul di waktunya, antri ke Raudhah. Kalau sudah masuk ke Raudhah, yang kata Nabi ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar itu bagaikan taman di antara taman surga. Jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu. Kata Nabi bahwa antara rumahku dan mimbar itu bagaikan taman di antara taman surga. Silahkan sholat sunnah apa? 1. Sholat sunnah hajat. 2. Sholat sunnah mutlak. Bapak ibu-ibu jamaah rahimahullah, saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Di belakang banyak yang ngantri. Jamaah rahimahullah setelah doa silahkan keluar jamaah rahimahullah dari situ. Nah, Bapak ibu-ibu, setelah keluar, maaf sekarang itu keluar bukan ke arah makam Nabi, tapi keluar ke arah tempat yang lainnya. Jadi ke makam Nabi itu pakai jalur yang lain, di waktu yang lain bisa jadi jamaah. Nah, untuk ziarah ke makam Nabi, kita akan lewati kubur makam Nabi, kubur Nabi. Sambil jalan, Bapak Ibu silahkan baca salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Ya Sofwatallah. Assalamualaikum.
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian hafal. Bapak Ibu gak usah khawatir. Sambil kita lewat ke makam Nabi, kita ucapkan salam, minimal salamnya assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, kalau saya yakin betul Nabi itu jawab. Karena itu yang mau rimako, saya tuh suka ngomongnya begini, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang terlahir jauh dari masa engkau, itu umat engkau yang jauh dari tempat engkau. Hari ini izinkan saya mengucapkan salam rindu kepada engkau, hai Rasulullah SAW. Lalu kita bicara lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Tertanamnya cinta dalam hati saya yang menanamkan pertama kali ibu dan bapak saya. Terngiang dengan dalam benak saya bagaimana ibu saya galak nyuruh saya sholat, cerewet nyuruh saya ngaji, bahkan kuping pernah dijewer ibu saya, ya Allah. Pantat pernah dipukul bapak saya, bahkan ketika subuh susah bangun bapak datang dengan cipratan air ke muka saya. Ya Allah, sekarang saya rasakan kalau bukan karena cerewetnya orang tua saya, galaknya bapak saya, mungkin tak akan pernah ada kecintaan dalam hati saya pada Rasulullah SAW. Lalu kita bicara lagi, Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Karena itu ya Allah, mohon depan kubur Nabi ini, saya mohon bimbinganmu agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agamamu ya Allah. Pak Bu, habis itu langkah selangkah ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ucapkan salam assalamu alayka ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi ada makam Umar bin Khattab, ucapkan salam assalamu alayka ya Umar. Lalu kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan meninggal dunia dimakamkan di samping makam Nabi. Saya si Helmi ini, ya Allah, kalau nanti saya mati nggak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Ya Allah, kalau kau berikan keikhlasan pada Abu Bakar, tolong keikhlasan itu berikan pada saya. Kalau kau berikan ketawakalan pada Umar, tolong ketawakalan itu berikan kepada saya. Kalau kau berikan keistiqomahan pada Abu Bakar dan Umar, tolong berikan keistiqomahan itu pada saya, sehingga ketika saya wafat, ya Allah, kau kumpulkan saya dalam barisan Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu hebatnya Rasulullah. Bapak Ibu lihat kuburan makam-makam kuburan raja di Indonesia, kiri kanannya pasti makam anak istrinya, betul? Tapi kubur Nabi kita di samping kiri kanannya bukan makam anak istrinya. Makam siapa? Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi, dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kok samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Padahal Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, sebelum Umar meninggal dunia. Kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Ini simbol bisa jadi agama tidak pernah mengenal nepotisme. Itu yang paling. Begitu pun juga dengan yang lain. Para jemaah rahimakumullah. Lalu kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Padahal ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kenapa sih mereka tidak dimakamkan di samping makam Nabi? Yang dimakamkan di samping makam Nabi kenapa hanya 2 orang sahabat saja? Pertanyaan ini Bapak Ibu jawabannya panjang. Kalau dijawab sekarang maghrib baru selesai. Jadi kalau pengen tahu jawabannya, undang saya ceramah di Rahimahullah gitu. Nah, para jamaah Rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Tolong jamaah Rahimahullah, kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jangan bawa-bawa kalkulator.
Kenapa sebabnya? Sholat di Masjid Nabawi lebih afdal 1000 kali. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau bawa kalkulator nanti merasa banyak pahalanya. Bahkan ada orang yang pulang umroh nggak sholat maghrib. Sholat maghrib, saya masih menjadi positif. Urusan malah kita kembalikan. Bapak ibu-ibu yang berangkat ke Madinah akan Jumatan di Masjid Nabawi. Bapak ibu yang berangkat ke Mekah, insya Allah akan Jumatan di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang saya ingatkan, satu, Mekah, Madinah sekarang sedang musim dingin. Udara di Madinah minggu yang lalu ketika saya pulang sekitar 16 derajat, 17 derajat, 19 derajat. Sejuk. Di Mekah 19 derajat, 23 derajat. Sejuk. Insya Allah. Karena musim dingin, Bapak Ibu, siangnya tuh pendek, malamnya panjang. Di Madinah, di Mekah, azan subuhnya jam 6 pagi. Jam 6 baru azan subuh. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan Indonesia. Di Indonesia jam 4:30, di sana jam 6. Insya Allah nggak ada yang kesiangan. Kalau masih kesiangan juga emang dasarnya keblok. Dua, hari Jumat, sholat subuh, imam suka membaca surat As-Sajdah dan imam suka membaca melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak rukuk tapi langsung sujud. Habis sujud imam bangkit lagi, melanjutkan bacaan. Nah, di Indonesia kenapa langsung sujud? Karena namanya sujud tilawah. Imam membaca ayat sajadah, yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ketika dibacakan, imam yang membaca, makmum yang mendengar sunnah sujud. Kalau Bapak Ibu besok mendengar imam subuh di Mekah atau di Madinah membaca ayat sajadah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi Mir Rabbil Alamin. Oh, amin. Berarti imam membaca surat. Kalau imam sujud, maka makmum tidak sujud si makmum, maaf, sholatnya batal. Ketika sujud baca apa? Bacaan yang khusus. Nabi ngajarin sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz gak apa doanya, baca subhanallah. Ustaz lupa, diam. Yang wajib sujud, yang bukan baca. Nah, jamaah rahimakumullah, insya Allah Jumatan di Mekah ataupun di Madinah, ibu-ibu ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Kalau bapak baru masuk Masjid Haram atau Masjid Nabawi jam 11, insya Allah masjid sudah penuh, full ditutup. Itu para jamaah rahimakumullah. Di Madinah nanti, baik yang menuju ke Mekah ataupun ke Madinah langsung, insya Allah akan situ. Akan datang ke Masjid Kuba, akan datang ke Masjid Belatain dan yang lainnya jamaah rahimakumullah, termasuk ke Kebun Kurma. Jadi urusan oleh-oleh bereskan di Madinah. Di Mekah, hotel Bapak Ibu di Hilton Convention tidak akan pernah ketemu orang jualan. Keluar hotel langsung halaman masjid. Mall aja tak ketemu, langsung halaman masjid. Jadi mendingan di Madinah. Di Madinah ibu-ibu berangkat sholat zuhur, nggak bawa apa-apa. Balik ke hotel bawa teh kresek. Ya kan? 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, insya Allah koper penuh. Nah, jamaah maksud insya Allah, Bapak Ibu yang langsung menuju ke Madinah hari Minggu besok, insya Allah akan meninggalkan kota Madinah. Yang berangkat ke Madinah belakangan nanti akan langsung pulang dari Madinah. Tolong sebelum tinggalkan kota Madinah sempatkan untuk pamitan. Pamitan sama siapa? Ya sama Rasulullah. Gimana caranya? Nanti ustaz-ustaz akan membawa Bapak Ibu salam di belakang Masjid Nabawi. Setelah itu silakan Bapak Ibu masuk Masjid Nabawi. Sholat duha. Selesai sholat duha, Bapak Ibu ngomonglah sama Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, saya pamit, saya meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, kalau akan datang saya bisa datang kemari lagi. Kalau bisa tiap tahun ya Allah Rabbana,
Ya Allah Rabbana, kalau kau tidak takdirkan kesempatan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, para jamaah rahimahullah yang akan ke Madinah, yang akan ke Mekah, nanti siap-siap mandi ihram seperti yang tadi saya jelaskan. Insya Allah pada zuhur, Bapak Ibu-Ibu akan meninggalkan kota Madinah. Seluruh jamaah sudah pakai baju ihram, walaupun belum lihat ihram. Dan maaf, tolong dari Madinah nanti ke Mekah, Bapak Ibu-Ibu, tolong pakaian dalam sudah dicopot dari hotel. Yang laki-laki hotel khusus. Lah, kenapa? Karena banyak orang yang ngomong, Ustaz, maaf, saya masih pakai dalaman ya. Gak enak Ustaz, tapi dia bibir Ali, saya baru copot. Rupanya dia lupa. Bibir Ali dia lupa. Berangkatlah ke Mekah. Bisnya beda dengan saya. Dia turun dari bis sampai ke Mekah, nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, saya juga turun dari bis. Pada jamaah rahimahullah, begitu lihat muka saya, dia ingin celana dalam. Dia langsung ngomong, Ustaz, saya masih pakai celana dalam, gimana Ustaz? Saya bilang, copot celananya, bayar jalan. Karena itu hati-hati bapak-bapak, besok yang dari Madinah akan ke Mekah, sebelum bapak naik ke bis, Ustaz Mukmin akan berdiri di pintu bis untuk merazia bapak-bapak. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah yang dari Mekah, yang dari Jeddah langsung ke Mekah, yang dari Madinah insya Allah nanti hari Sabtu, hari Minggu akan ke Mekah. Ke Mekah langsung akan menuju ke hotel terlebih dahulu, akan makan malam dulu, baru akan siap-siap melaksanakan rukun umrah yang kedua. Apa rukun umrah yang kedua? Tawaf. Nah, sebelum tawaf, era mempersiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar, sehingga insya Allah Ustaznya nggak usah teriak-teriak, doanya bisa kedengaran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nambah khusyuk. Cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Ditolong bawa lagi, apa namanya, balikin lagi, jangan disimpan. Kalau headset ini sudah menyala, suara Ustaz sudah terdengar, ibu-ibu, bapak-bapak bisa melaksanakan 3 hal. Satu, cukup mengaminkan doa. Lisman yang top dan sahih, amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga mengikuti doa Ustaz. Allahumma, ikuti, Allahumma. Tapi tolong kalau ikuti doa Ustaz, hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena kemarin 40 jamaah bareng sama saya tawafnya. Begitu saya katakan Allahumma, mereka teriak Allahumma, semangat semuanya. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma, aduh. Saya tanya Bagi, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar sebis, Ustaz doanya Allahumma aduh. Siapkan diri, jamaah rahimahullah, masuk ke Masjidil Haram. Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita tahriman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan. Sambil natap Ka'bah kita ngomong di hati, ya Allah, makasih ya Rabb, Kau berikan kesempatan saya datang ke tempat ini. Makasih ya Allah Rabbana. Kalau sudah tenang berlaksanakan tawaf itu kata kayak sholat, kata Nabi, kalau sholat harus punya wudu, berarti tawaf harus punya. Bisa gimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu terlebih dahulu, lanjutkan putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, saya kayaknya tadi kentut tapi sedikit. Ya batal Pak. Wudu lagi ya mau. Para jamaah rahimahullah, tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong Bapak Ibu-ibu jangan selfie dulu. Ini kadang-kadang sekarang musim selfie, Ka'bah di belakang ini cetret, foto. Habis itu bikin status Ka'bah putaran pertama, astagfirullah. Para jamaah rahimahullah, dan juga jangan kejadian seperti kemarin sebelum pandemi. Ada bapak-bapak yang mau rahimahullah jam 12 keluar dari masjid, saya mau masuk ke masjid, itu berantakan bajunya. Kancingnya sobek semuanya, kantongnya sobek,
baju apa rambutnya autan. Saya tanya, bapak dari mana ini teh? Bapak habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Lalu dari mana atuh? Habis yang Hajar Aswad. Kok bisa begini Pak Ustaz? Bapak kenapa kok bisa demikian? Oh Pak Ustaz, desek-desek. Udah dekat Ustaz, orang ini desek sebelah kiri, saya pukul perutnya. Udah dekat lagi Ustaz, orang ini dia desek, saya sikut. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumnya, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, amen. How can you get beauty if the way is not beautiful? Jangan paksakan ilmu Hajar Aswad yang sunnah, tapi melalui yang haram padanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf ini tidak lain dan tidak bukan yang paling disunahkan adalah tasbih. Kecuali pas rukun yamani, satu sujud sebelum Hajar Aswad, sunnahnya rukun yamani itu disentuh. Tapi maaf, sekarang Ka'bah disiram minyak wangi. Jadi kalau menyentuh itu, tangan kita wangi apa enggak? Wangi. Nah, itu tolong jangan paksakan nyium. Apa namanya? Rukunnya. Di rukun yamani sampai Hajar Aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. 7 putaran insyaallah para jamaah rahimakumullah. Pak Bu, kalau sudah 7 putaran kita ngelilingin Ka'bah, berarti diawali dengan dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad lagi. Silakan doalah di tempat yang paling mustajab. Di mana tempat yang paling mustajab itu di sekitar Ka'bah. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan di Mu'tazam. Mana Mu'tazam itu Bapak Ibu lihat ada Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya Mu'tazam. Pintu Ka'bah termasuk tempat mustajab, termasuk Mu'tazam. Jadi kalau seandainya mau nempel di Ka'bah bagus, nempel menggantungan di pintu Ka'bah silahkan. Tapi kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan Mu'tazam, silahkan doa di situ. Saya kalau bimbing umroh dan haji Bapak Ibu, habis tawaf saya pasti bawa jamaah ke Mu'tazam. Saya pimpin doa. Rasa pimpin doa saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Bapak Ibu punya hajat masing-masing silahkan doa. Saya mundur ke belakang lihatin jamaah yang pada doa, mungkin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Mu'tazam nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya. Bukunya dibaca sebentar, ditutup tuh buku, lalu bukunya diangkat-angkat. Begini, yang lain pada doa khusyuk, bahkan banyak yang nangis, dia enggak, dia mau begini. Saya tanya ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu Mu'tazam, tempat yang paling mustajab. Ibu doa, bu, bukan angkat buku. Dijawab sama si ibu, Pak Ustaz, mohon maaf, ketika saya berangkat umroh, teman saya, tetangga saya tahu, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Jadi buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya mau baca satu-satu, pusing desek-desek. Tadi itu Pak Ustaz, saya ngangkat buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong engkau yang baca satu-satu ya Allah, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan? Iya. Kalau dititipin doa, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu doa. Nah, para jamaah rahimakumullah, beres doa di situ, Bapak Ibu kalau bisa geser ke sebelah kanan, ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Silakan sholat sunnah di situ. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Usolli sunnata at-tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Silakan sholat 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, niatnya pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa di maqam Ibrahim, geser kemanapun juga, yang penting di sekitar Ka'bah. Maqam Ibrahim tempat mustajab. Jadi kalau beres sholat di situ, doalah di sekitar maqam Ibrahim.
Kalau sudah selesai sholat di makam Ibrahim, Bapak Ibu silahkan cari air Zam-Zam. Air Zam-Zam kata Nabi, 5 syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat apa kita minum. Doanya sebaiknya ngadep kiblat. Habis ngadep kiblat, kita doa dulu. Sunnahnya jemaah rahimahullah, kita tidak temukan. Nah, sebelum kita ngadep kiblat, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa diikuti? Nih doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ngadap kiblat minumnya sunnahnya tidak terbuka. Itu orang haus. 1, 2, Orang haus itu. 3. Bis. Makruh kalau minumnya kayak begini. Haus. Bukan aus, nyontoin. Nah, para jamaah rahmatullah, kalau selesai minum air Zam-Zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Para jamaah rahmatullah, kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak harus punya wudu. Para jamaah rahmatullah, kalau sa'i tidak harus punya wudu. Terus jamaah rahmatullah, sa'i walaupun batal. Sa'i jamaah rahmatullah dari Sofa menuju ke Marwah. Jaraknya Sofa Marwah ini 400 meter. Kalau kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Kalau nggak sanggup, Bapak Ibu, maaf, di Sofa itu banyak yang nawarin jasa dorongan. Orang Arab yang mendorong. Silahkan pakai jasa dorongan orang Arab. Biasanya kalau yang mendorong orang Arab itu ngedorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2, ada skuter. Itu jawabannya. Yang pasti Bukit Sofa tempat mustajab. Marwah tempat mustajab. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. 1 jadi Sofa, 7 jadi mana? Kalau 7 jadi Sofa, salah pasti. Itu para jemaah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau diem, boleh. Baca Quran, silakan. Baca sholawat, boleh. Ngobrol, boleh. Sambil sa'i ngobrol, boleh. Tapi nggak ada tempat yang lain apa jemaah? Sa'i masih ngomongin pilpres mulu jemaah. Para jemaah rahmatullah, antara Sofa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu Hajar lari di situ. Kenapa? Karena Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Dia nggak melihat anaknya ketika dia tuh jalanan turun. Maka khawatir terjadi sesuatu dengan Ismail. Dia lari, ditarik tempat lari kecil ini, lampu hijau ini. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil kita baca doa, Rabbighfir dalam bab warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Para jemaah rahmatullah, kalau sudah selesai di Marwah, silahkan gunting rambut tahallul. Siapa yang gunting Pak Ustaz? Siapapun juga boleh. Termasuk diri sendiri kita boleh gunting jemaah. Beres prosesi umroh, silakan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Cuma natap Ka'bah aja insya Allah dapat rahmat jemaah. Bapak Ibu, di Mekah akan 4 malam insya Allah jemaah. Dan di sela-sela 4 malam ini kita akan ziarah dari kota Mekah,
akan datang ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, Jama'ah Rahimakumullah. Dan untuk umroh yang kedua, insya Allah kita akan dibawa kemana? Ke tempat mikot. Di orang yang sudah di Mekah, dia mau umroh lagi, dia harus niat di tempat mikot. Salah satu tempat yang dituju adalah Ji'ranah yang sekitar 26 km kira-kira. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa berangkat umroh, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah uzur tidak bisa bangkit lagi. Nah, Jama'ah Rahimakumullah cuma satu niat hanya untuk satu orang. Kalau bapak ibu-ibu mau mengumrohkan orang lain, silahkan nanti di umroh yang kedua. Jama'ah Rahimakumullah misalnya mengumrohkan bapak, saya niat umroh untuk bapak saya. Tanpa disebutkan nama punya pun juga nggak apa-apa, karena bapak mah jelas, ibu mah jelas. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin namanya. Kenapa? Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya, tanpa disebutin kakek yang mana. Kata malaikat, kakek yang mana? Nah, pada Jama'ah Rahimakumullah, insya Allah, bapak ibu-ibu, ya, setelah Siti Tur, insya Allah bapak ibu-ibu yang terbang dari Jeddah, yang terbang ke Jeddah akan pulang dari Madinah. Yang terbang ke Madinah, insya Allah akan pulang dari Jeddah, insya Allah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, sempatkan untuk tawaf wada terlebih dahulu. Insya Allah nanti di Jakarta, Bapak Ibu akan mendapatkan air sekitar 5 liter air zam-zam yang Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan lancaran pada Bapak Ibu. Baik, ini sekedar gambaran tentang perjalanan umroh Bapak Ibu. Ya, ingat yang ke Jeddah, baju ihramnya ganti di mana? Bandara. Ganti di mana? Bandara. Begitu mau naik pesawat, bawahannya Ganti. lepas, Iya. pakai baju ihram. Atasannya kapan? Setelah makan yang kedua. Ibu-ibu, maaf, ibu-ibu pakai seragam era besok sah untuk ihram. Sah untuk ihram. Gak masalah. Kalau nanti mau ganti pakai baju putih atau baju hitam, nanti di hotel. Itu jadi koordinator gitu kan, tetap sah. Karena baju ihram perempuan yang penting tutup seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Itu aja pakai. Baik, Bapak Ibu-ibu, insya Allah di Jama'ah Rahimakumullah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada Bapak Ibu-ibu. Dan insya Allah di Jama'ah Rahimakumullah besok 3 jam sebelum keberangkatan sudah kumpul di mana? Bandara. Di dekat Pak Ibu. Senayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.